Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang diketahui bernama Shasa. Dia tinggal seorang diri di rumah mewah yang terletak di pinggir pantai. Karena ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pelukis berbakat, harus pergi ke luar negeri meninggalkan Shasa sendiri di rumah demi karirnya. Suatu hari Shasa terlihat sedang berdiri di depan rumah, memandangi pantai yang indah. Namun beberapa saat kemudian, pemandangannya terganggu oleh sosok tukang kebun yang bernama Fujura. Kehadiran Fujura yang mengganggu itu membuat Shasa merasa kesal. Karena hal itulah, dia pun memilih masuk ke dalam rumah. Namun rupanya, bagi Fujura sendiri, dia justru semakin terobsesi pada Sasha. Bahkan membayangkan suatu hari nanti, Shasa itu akan menjadi miliknya. Singkat cerita, Shin beralih pada sosok seorang wanita muda yang diketahui bernama Kaori. Dia yang sedang berjalan menikmati pemandangan desa. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil melaju kencang melewatinya, yang membuatnya merasa kesal. Rupanya mobil tersebut berhenti di depan rumah Shasa nih guys. Karena ternyata mereka adalah ibu dan adik tirinya Shasa, Ryoko, yang baru saja sampai. Selain itu ada Suho, tunangan Shasa, yang datang bersama mereka nih guys. Shasa sendiri terlihat langsung bergegas keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Sementara Fujura yang sedang tidak ada pekerjaan itu diminta untuk membawa barang-barang milik ibu tiri dan adik tirinya Shasa ke kamar mereka masing-masing. Nah, di momen itulah cara Fujura menatap mereka itu terlihat sedikit mencurigakan gitu nih guys. Setelah beberapa saat, Ryoko ini tiba-tiba saja berteriak memanggil ibunya. Rupanya dia merasa kesal karena barang-barangnya terkena noda keringat Fujura. Dari kejadian itu, ibu tiri Shasa langsung mempertimbangkan untuk mencari pelayan baru. Namun di sini Shasa terlihat menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa keluarga Fujura itu sudah bekerja di rumah tersebut sejak lama. Selain itu, untuk saat ini, mencari orang kepercayaan seperti mereka itu sangatlah sulit, ungkapnya. Mendengar hal itu, pada akhirnya Fujura tetap diizinkan bekerja di sana. Meskipun Fujura ini rupanya baru mulai bekerja sekitar seminggu yang lalu. Beberapa saat kemudian, Shasa dan Suho ini terlihat masuk ke dalam kamar untuk berbincang sejenak dan tidak lama dari itu, Suho mengajak Shasa untuk aksi main-main bersama gitu nih guys. Akan tetapi di sini Shasa menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Bahkan dia juga langsung meninggalkan Suho. Sementara di lain tempat, ada Kaori yang baru sampai di rumah Shasa. Rupanya dia adalah pacar Fujura nih guys. Setelah beberapa saat berkeliling dan bertemu Fujura, di sini Fujura terlihat sangat senang. Bahkan dengan penuh semangat langsung mengajak Kaori untuk aksi main-main bersama. Kemudian malam harinya, Suho mengajak Shasa untuk berlayar dengan kapal pribadinya. Dalam suasana romantis itu, mereka berdua sambil membahas rencana pertunangan mereka. Dan setelah beberapa saat, di sini Suho kembali merayu Shasa untuk bisa aksi main-main bersama. Akan tetapi, saat mereka baru saja mulai pemanasan, tiba-tiba saja ada kembang api yang menghiasi langit. Alhasil membuat perhatian Shasa langsung teralihkan. Di keesokan paginya, Shasa terlihat meminta tolong kepada Fujura mengambilkan minuman untuk Suho. Namun sayangnya, saat Fujura berjalan menghampiri Suho dengan segelas jus, dia malah ceroboh yang membuat jus itu tumpah tepat di atas dokumen penting milik Suho.
Fujura yang merasa panik pun terlihat langsung mengelap. Dengan handuknya yang menyengat. Tentu saja hal tersebut semakin membuat Suho merasa kesal. Sementara Syasa yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa menghelai nafas melihat tingkah Fujura. Kemudian di suatu kesempatan, Suho terlihat menghampiri Syasa. Rupanya dia merasa gelisah karena hubungannya dengan Syasa terasa hambar. Terlebih lagi, Syasa lebih sering menghabiskan waktu hanya untuk melukis. Karena itulah Suho juga merasa tidak diperhatikan. Mendengar hal itu, Syasa hanya mengatakan bahwa dia melukis itu untuk mencari penghasilan. Namun tanpa disangka, selama Syasa menjual lukisannya itu, ayah Suho lah yang selalu membelinya. Setelah Suho menyampaikan isi hatinya itu, terlihat langsung pergi meninggalkan Syasa dengan perasaan yang campur aduk. Padahal nanti malam adalah pesta pertunangan mereka berdua gitu nih guys. Sampai pada malam harinya, pesta pun berlangsung meriah dengan suasana yang hangat. Beberapa saat kemudian ibu tiri Syasa terlihat naik ke panggung untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dan turut merayakan acara pertunangan Syasa dan Suho. Singkat cerita, di acara tersebut, Ryoko terlihat menghampiri Suho dengan membawakan segelas minuman. Dan rupanya, hal tersebut membuat Suho menjadi merasa terkesan dengan perhatian Ryoko. Bahkan, Suho malah mulai melancarkan aksi dengan rayuan menggombal yang membuat adik tiri Syasa ini merasa tersipu malu. Sementara di lain tempat, Syasa malah terlihat sedang menikmati suasana malam di pinggir laut seorang diri. Kemudian, ketika Syasa akan kembali ke pesta, dia melihat cahaya merah yang berada di sebuah ruangan. Karena penasaran, Syasa pun pergi untuk melihat cahaya tersebut. Dan ternyata itu adalah lilin yang berada di sebuah kamar milik Fujura. Syasa sendiri menyadari hal tersebut setelah menyalakan lampu. Dia juga terkejut karena di sana ada foto dirinya nih guys. Setelah beberapa saat Syasa berada di sana, Fujura tiba-tiba datang dan mendapati Syasa. Sementara Syasa sendiri sangat terkejut. Dia juga langsung bertanya, dari mana Fujura mendapatkan fotonya? Dan Fujura sendiri menjawab pertanyaan itu sambil semakin mendekati Syasa. Syasa yang menyadari hal itu pun membuatnya merasa sangat takut. Karena Fujura sendiri juga semakin berani bersikap dengan majikannya sendiri, yang membuat Syasa semakin merasa tidak nyaman. Namun pada akhirnya, Syasa berhasil meloloskan diri dari Fujura dan segera pergi meninggalkan kamar itu. Kemudian di keesokan harinya, semua anggota keluarga terlihat bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Namun di sini, hanya Syasa yang tidak ikut serta, karena harus menyelesaikan lukisannya. Setelah beberapa saat Suho dan keluarga tiri Syasa pergi, hujan terlihat turun dengan derasnya. Dan Syasa terlihat tetap sibuk menyelesaikan lukisannya. Nah, di saat itulah, tanpa Syasa sadari, Fujura tiba-tiba masuk ke rumah. Kemudian langsung menghampiri majikannya. Tentu saja hal tersebut membuat Syasa merasa sangat terganggu. Karena hal itulah, Syasa langsung meminta Fujura untuk keluar. Namun ternyata Fujura mengabaikan permintaan majikannya nih guys. Dia bahkan terlihat berani semakin mendekati Syasa dengan alasan hanya ingin melihat lukisannya. Dan tanpa disangka, tidak lama dari itu, Fujura tiba-tiba mendesak Syasa untuk melakukan aksi main-main bersama dengannya. Singkatnya,
Syasa yang mendengar hal itu pun merasa marah dan berusaha melarikan diri dari Fujura. Akan tetapi, Fujura yang terus mengejar Syasa pun berhasil menangkap kemudian membuka segel majikannya Nigais. Dari kejadian itu, sebenarnya Syasa sudah berniat akan melaporkan Fujura ke kantor polisi, tapi entah kenapa Syasa seolah mengurungkan niatnya. Bahkan dia juga tidak berani menceritakan hal itu kepada ibu tirinya. Nah, Fujura sendiri yang terus mengawasi Syasa pun merasa lega karena Syasa tidak melaporkannya kepada siapapun. Bahkan dengan pedenya, dia menganggap Syasa sengaja merahasiakan kejadian tersebut agar bisa bertemu dan melakukan aksi lagi dengannya. Kemudian di lain waktu, Kaori terlihat mendatangi Fujura di kamarnya. Dia merasa cemburu karena melihat ada foto Syasa dan bukan foto dirinya yang terpampang di kamar Fujura. Fujura yang terlihat sedang makan itu hanya dia mendengar semua ocehan Kaori Nigais. Bahkan dia seolah tidak peduli. Kemudian langsung pergi meninggalkan Kaori dengan alasan masih ada pekerjaan. Dan di keesokan harinya, Fujura melihat Suho sedang mengajak Ryoko pergi untuk berlayar berdua. Menyadari di rumah tidak ada orang, Fujura pun bergegas ke kamar Syasa. Kemudian langsung mengajaknya untuk aksi main-main bersama. Syasa yang awalnya sedang tertidur pulas itu tidak bisa melawan dan Fujura pun berhasil bermain dengan majikannya untuk yang kedua kalinya. Shin kemudian beralih dengan memperlihatkan Suho dan Ryoko yang sedang berlayar. Rupanya, hubungan mereka berdua ini semakin dekat nih guys. Bahkan Suho mengatakan akan membatalkan pertunangannya dengan Syasa. Kemudian memilih Ryoko. Setelah mengatakan itu semua, Suho pun langsung beraksi. Dan mereka berdua pun berujung melakukan aksi main-main bersama. Kemudian di keesokan harinya, tanpa sengaja Syasa menemukan keteledoran Fujura. Di momen itulah, Syasa sengaja mengambil kesempatan dengan mengatakan kepada ibu tirinya untuk segera memecat Fujura. Namun sayangnya, ucapan Syasa dulu itu malah kembali ibu tirinya sampaikan bahwa mencari orang kepercayaan itu susah. Alhasil Fujura pun tidak jadi dipecat nih guys. Nah di saat itulah Fujura mendengar semua percakapan itu nih guys. Dia terlihat sengaja menjatuhkan piring. Dan hal tersebut membuat Syasa mengerti dan takut. Setelah itu mereka berdua ini terlibat kembali dengan aksi main-main bersama. Kemudian malam harinya, ibu tirinya bersama Suho dan Ryoko terlihat sedang makan malam bersama. Dan di sana Fujura juga terlihat berada di sana nih guys. Beberapa saat kemudian, ibu tiri menanyakan keberadaan Syasa yang tidak ikut bergabung makan bersama dengan mereka. Suho yang mendengarnya pun lantas menjawab bahwa dia merasa lebih baik jika Syasa tidak ada di sana. Bahkan dengan santainya, mereka semua kembali melanjutkan makan malamnya tanpa kehadiran Syasa nih guys. Kemudian dalam kesempatan itu, Suho mengungkapkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya dengan Syasa. Dan dia secara terang-terangan mengatakan akan beralih kepada Ryoko. Di sisi lain Fujura mengamati Syasa dari kejauhan. Bahwa kali ini Syasa telah menyadari bahwa ibu tirinya memang sengaja menginap di rumah. Hanya untuk memisahkan dirinya dengan Suho. Kemudian menjodohkannya dengan Ryoko. Melihat semua kepalsuan sikap keluarga tirinya itu, Syasa hanya terlihat tersenyum. Kemudian di keesokan paginya, suasana di rumah itu berubah drastis.
karena dengan tegas Syasa langsung mengusir mereka bertiga. Dan setelah mereka semua pergi, Syasa kembali mendapatkan serangan rudal Fujura secara bertubi-tubi. Dan dari situlah hubungan mereka berdua ini rupanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.